Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Setia Furnaholid. Masih ingin lanjut? Kita akan bahas sesi kedua tentang 19 pertanyaan krusial yang perlu ditanyakan saat Anda mau menikah atau Anda mau ta'aruf sama si doi. Gimana? Apa saja pertanyaan? 5 pertanyaan kedua. Ya, tadi 5 pertanyaan pertama sudah ada di tayangan pertama. Anda bisa cek ulang lagi video yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas 5 pertanyaan kedua. Yang keenam, pertanyaan yang harus Anda tanyakan dan sebaiknya Anda tanyakan adalah kelebihan dan kekurangan diri. Loh, kalau tadi kan kelebihan dan kekurangan calon pasangan, ya. Sekarang tanya kelebihan dan kekurangan diri. Pertanyaan ini bagus untuk mengukur apakah sudah mengenal atau belum tentang dirinya dan diri Anda. Misalnya, oh iya ya, saya sudah kenal bahwa saya itu tipenya pragmatis, pendamai. Oh, kalau saya itu koleris. Kalau saya ini tipe orang yang kepemimpinannya bagus. Oh, kalau saya itu sanguinis. Tipe orang yang cheerful, yang happy gitu ya. Oh, kalau saya orangnya perfeksionis. Oh, saya ini orangnya tipe sempurna. Nah, Anda harus paham itu. Tahu dengan diri Anda dan tahu pada dirinya gitu. Tanya, apa sih kelebihan dan kekurangan diri Anda? Oh, misalnya kelebihan saya itu, saya tipe kepribadiannya pragmatis, saya orangnya pendamai. Oh, berarti Anda juga harus tahu tentang diri Anda. Kalau saya koleris, Anda laki-laki, dia perempuan, cocok nih. Kita yang memimpin, ya berarti yang mengikuti, gitu. Atau aku sanguinis, aku koleris. Oh iya, aku memimpin, tapi aku jadi nggak terlalu tegas. Karena nanti calon istriku orang yang santai, tenang, kalem, yang bisa mendorong, yang bisa menyemangati, gitu ya. Yang bisa membuat diri kita makin happy. Nah, itu bagus, ya. Itu yang keenam, kelebihan dan kekurangan calon dan juga kelebihan dan kekurangan diri Anda. Harus saling disampaikan. Saat nazor, saat ta'aruf, itu penting ditanyakan dan penting untuk dipahami. Selanjutnya, yang ketujuh, riwayat hubungan sebelumnya. Nah, jangan sampai jadi kayak layangan putus. Udah deketin seorang cowok, ternyata dia udah punya anak, gitu ya, dan udah punya istri. Jadinya Anda jadi pelakor, atau Anda jadi pebinor, perebut bini orang. Anda harus cek and recheck. Cek tentang statusnya, single atau pernah menikah. Kalau memang sudah pernah menikah lalu bercerai, mana surat cerainya? Loh, Kang, malu, jangan sedetail itu juga, nanti dia tersinggung. Iya, lebih parah kalau nanti Anda nikah, ternyata dia nggak punya surat cerai, lalu Anda dikatakan sebagai pezina. Bahaya dong. Iya kan? Bahaya. Harus check and recheck, jelas. Oh, masih dalam proses. Tungguin prosesnya sampai ada suratnya, karena kita ada di negara hukum, Anda harus taatin hukumnya. Akang, kalau kita sih nikah di bawah tangan, nggak enak. Nikah di bawah tangan berarti nanti kalau Anda punya anak hasil hubungan Anda dengan laki-laki itu misalnya, itu tidak bisa buat kakak, tidak bisa buat akta lahir, karena nggak jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Walaupun oke di bidang agama, tapi nggak oke nanti di bidang hubungan sehari-hari, karena kita hidup di negara Indonesia, negara hukum. Pahami ya teman-teman semua ya, makanya jangan mau jadi Lydia. Nah, nggak bercanda ya. Oke, kita lanjutin. Selanjutnya, di buku Marriage Undercover, ini 19 pertanyaan krusialnya saya bahas di Marriage Undercover lebih lengkapnya ya. Pertanyaan selanjutnya, yang ke-8, tanyakan riwayat pekerjaan dan alternatif penghasilan. Mau itu calon suami atau calon istri, sampaikan. Jelas-jelas. Misalnya, kalau pekerjaan aku dulu sebelumnya di sini, sebelum akhirnya di sini. Nah, Anda bisa ngelihat apakah dia ini pejuang, atau dia ini orangnya suka mencela-mencela, pindah beberapa bulan, pindah lagi. Atau dia orang yang karirnya jelas, menanjak. Penghasilannya juga sama, dicek and recheck.
Apakah dia ini orang yang gigih, apakah dia orang yang achiever, atau dia orang yang ya udah deh segini-gini aja. Nah, itu bisa kelihatan. Baik itu calon suami ataupun calon istri. Bahkan kalau Anda boleh bertanya tentang berapa sih penghasilannya, misalnya nggak harus yang spesifik misalnya gitu ya. Berapa sih penghasilan rata-rata Anda kalau 0 sampai 10 juta, kira-kira Anda di titik mana nih gitu, di antara berapa gitu. Nah, itu kan bisa jadi pemikiran Anda, lanjut atau nggak sama dia. Gitu ya. Kalau dikalkulasikan penghasilan Anda dan penghasilan dia jadi berapa, nah itu juga bisa disampaikan dengan baik. Karena itu bisa memperlihatkan seriusan dia dan tanggung jawab dia untuk menikah. Oke? Anda juga bisa menanyakan tentang plan dia untuk finansial. Misalnya, oke, sekarang nanti setelah nikah, kita akan kontrak, tapi dalam 2 tahun kemudian kita harus sudah punya tanah, 2 tahun kemudiannya lagi kita harus punya bangun rumah, 5 tahun kemudiannya lagi kita sudah punya rumah ideal. Itu bisa disampaikan. Selanjutnya, 9, tanyakan apakah ia punya hutang dan apakah ia terjerat riba. Wah, ini rame nih. Hampir rata-rata di zaman sekarang banyak banget, enggak, aku nggak terjerat riba, tapi pinjol. Enggak, tapi pay letter. Ya sama aja gitu ya. Enggak, tapi kartu kreditnya 50 juta penuh semuanya gitu. Dan cicilannya panjang banget gitu. Nah, itu juga Anda harus cek and recheck. Jangan sampai nanti setelah nikah Anda menanggung masalah yang menurut Anda itu Anda tidak mampu untuk menanggungnya. Nah, jadi cek and recheck sekali lagi. Kalau memang dia ini bagus, dia juga adalah orang yang amanah, tanggung jawab, dan dia tidak ada hutang, itu lebih baik. Pun ada hutang, tanya apakah dia punya keseriusan membayar dan kapan ia membayarnya. Ya, jangan sampai nanti Anda yang harus kena batunya, dia yang pinjam dari sebelum nikah, Anda yang harus bayarin. Nah, itu juga jadi masalah. Selanjutnya yang terakhir di sesi kita yang kali ini adalah beri pertanyaan tentang pemahaman agama. Tanyakan siapa ustadz yang sering ia dengarkan ceramahnya. Seringkah ia ikut kajian? Punyakah ia seorang mentor? Bagaimana juga tentang misalnya organisasi keislaman yang ikuti atau pergerakan yang ikuti? Adakah dia mengikuti itu atau dia tidak? Atau apakah dia itu sering ikut kajian rutin atau tidak? Anda tanyakan, karena apa? Itu akan penting juga. Misalnya ada yang nanya sama saya, Kang, kalau saya ini NU nikah sama orang yang Persis misalnya, atau saya orang yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau dia ini misalnya, apakah ini akan cocok atau tidak? Ya tergantung dari pertanyaan Anda nanti. Ya, ada orang yang misalnya dia masuk ke sebuah organisasi keislaman, tapi dia orang yang nggak terlalu fanatik, dia orang yang wise, dia orang yang bijak. Nah, kalau dengan orang yang seperti itu, Anda bisa kompromikan. Misalnya, kita beda nih pemahaman agamanya. Kalau kamu NU, saya Muhammadiyah. Tapi kalau dalam pernikahan kan kita masih banyak hal kesamaan-kesamaan. Masih bisa nggak kita berlanjut? Nah, itu bisa ditanyakan. Tapi kalau ternyata dia orang yang saklek, menyalahkan yang lain, harus seperti ini, seperti itu. Nah, itu pun bisa jadi pertimbangan. Apakah Anda mau mengikuti dia yang seperti itu, atau ternyata itu menjadi bahan pertimbangan untuk tidak melanjutkan dengan dirinya. Pokoknya yang penting dikomunikasikan di awal, sahabat sekalian. Jangan sampai nanti setelah menikah, baru hal-hal seperti ini jadi buih-buih masalah. Baru jadi butir-butir masalah. Lebih baik di-clearkan dari sebelum menikah, sehingga ketika sudah menikah, semuanya tenang. Saya Stephen Holid, masih mau dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, masih penasaran dengan 9 pertanyaan yang lain tentang bagaimana cara kita mengetahui dan juga menanyakan tentang sesuatu sebelum pernikahan? Kalau ya, jangan lupa like, comment, subscribe. Insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya.